Kakak bacakan soalnya. 4 jenis cairan dengan massa jenis berbeda ditempatkan dalam sebuah wadah seperti pada gambar berikut. Cairan, ini ada tabel. Cairan madu massa jenisnya 1420, air 1000, minyak 800, sirup 1300. Nah, massa jenisnya ini dalam satuan kilogram per meter kubik dalam satuan standar internasional. Cairan yang tepat pada K, L, M, dan N berturut-turut adalah A. Minyak, air, madu, sirup. B. Madu, sirup, air, minyak. C. Minyak, air, sirup, madu. D. Sirup, minyak, air, madu. Oke, sekarang kita bahas. Lihat di sini, ini anggap aja ya ada cairan, ini namanya ini cairan K, L, M, N, dan kita sini nggak tahu zatnya apa, cairannya apa. Oke, kita tulis dulu ya data cairan dan massa jenisnya. Oke, di sini sudah kakak tulis data cairan dan massa jenisnya. Oke, pertama-tama lihat deh, susunan air itu yang paling bawah itu yang paling besar massa jenisnya ya, yang paling kental gitu ya, massa yang paling kental cairannya atau viskositasnya ya, kekentalan atau viskositas. Yang paling bawah itu yang paling kental atau yang massa jenisnya paling besar. Di sini kita lihat yang paling besar adalah madu. Berarti madu ada di paling bawah. Berarti N itu madu. Ya, di sini cairan di atas madu ada M. M berarti cairan dia yang lebih kecil massa jenisnya, yang di atasnya madu. Berarti sirup. Ya, sirup. M berarti sirup. L dia berarti di atasnya sirup. Ada apa? Ini kita udah pakai, yang ini madu udah pakai, sirup udah pakai, tinggal ada air sama minyak. Berarti air dulu ya. Nah, itu air. Dan K itu berarti minyak. Nah, berarti susunan yang tepat dari KLM N berturut-turut minyak, air, sirup, dan madu. Jawabannya yang C ya. Jawaban C. Oke, lanjut soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada matahari ya, kemudian ada panel surya dan kipas angin. Perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas adalah A. Energi cahaya, energi kimia, lalu jadi energi kinetik. B. Energi kalor, lalu jadi energi listrik, lalu jadi energi kinetik. C. Energi cahaya menjadi energi listrik, lalu diubah menjadi energi kinetik. D. Energi kalor diubah menjadi energi listrik, lalu diubah lagi menjadi energi potensial. Oke, lihat deh, matahari itu kan menghasilkan cahaya ya, ya kan? Matahari itu menghasilkan cahaya. Ini anggap aja matahari ya. Oke, kemudian dia menghasilkan apa? Menghasilkan energi cahaya, ya kan? Energi cahaya itu kemudian ditangkap oleh si panel surya. Ini anggap aja panel surya ya. Anggap panel surya. Nah, panel surya itu mengubah energi cahaya ya menjadi energi listrik. Ya, menjadi energi listrik. Yang kemudian bisa
diubah menjadi energi kinetik pada kipas angin ya. Kipas angin jadi energi listrik. Energi kinetik. Kinetik. Kenapa energi kinetik? Karena kipas tersebut bergerak. Kinetik itu artinya bergerak. Nah, kalau energi potensial itu seperti misalnya kamu melihat apel jatuh ke tanah, itu ada energi potensial. Dia memiliki ketinggian ya. Kalau energi kinetik itu punya kecepatan. Karena dia bergerak. Kalau energi potensial dia punya faktor-faktornya yang bisa mungkin dia punya energi potensial, yaitu ada massa, percepatan gravitasi, mungkin gak kelihatan. Oke, kita pindahkan. Gravitasi ya, sama ada ketinggian. Yang paling mempengaruhi itu ketinggian ya. Oke. Berarti apa perubahan energinya yang terjadi pada gambar? Energi cahaya menjadi energi listrik lalu menjadi energi kinetik. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, oke, lanjut soal nomor 14. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Ya, di sini ada rangkaian. Rangkaian tersebut merupakan rangkaian titik-titik X. Pada rangkaian tersebut, setiap resistor akan memiliki besar Y yang sama. Besar titik Y yang sama. Pernyataan pada X dan Y yang benar adalah X itu paralel dan Y tegangan, X itu paralel dan Y itu arus, C X itu seri dan Y itu tegangan, D X itu seri dan Y itu arus. Oke, kita lihat dulu di sini rangkaian listriknya. Ini dia rangkaiannya apa? Seri kan? Dia tidak memiliki cabang. Ya, yang oke, di sini kakak akan beri satu tips. Ya. Kalau rangkaian seri kuat arus pada kasih checklist tiap hambatan tannya sama ya. Jadi ini kuat arus itu dilambangkan dengan I ya, kuat arus. Ini kuat arus, ini saklarnya disambung ya, sambung itu sama ya. Kuat arus pada R1 itu sama, R2 itu sama, R3 itu sama ya. Ini semua pada tiap hambatan itu semua kuat arusnya sama. Nah, tapi kalau pada rangkaian paralel tegangan pada tiap hambatannya sama ya. Rangkaian part ini yang perlu kalian ingat nih, ini akan kalian gunakan nanti sampai di tingkat SMP. Mungkin kalian akan belajar ini lebih lanjut di kelas 9
ya. Nih, cuman yang perlu kalian ingat itu adalah ini konsepnya ya. Rangkaian paralel tegangannya hambatannya sama. Tegangan pada tiap hambatannya sama. Kalau rangkaian seri, kuat arus tiap hambatannya itu sama, ya. Yang perlu kalian ingat berarti apa? Berarti tadi pada soal X-nya itu seri ya, rangkaiannya seri, dan setiap resistor di situ akan memiliki besar arus yang sama. Y-nya itu arus. Berarti X itu seri di soal seri, Y itu arus. Jawaban yang tepat adalah D. Oke, sekian dari kakak. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.